Dulu ini lah kalau anak lahir. Iya, tapi kok bangga tidak sih Job? Maksudnya ada darat timur, darat Tidore. Bangga, soalnya kan pada keker-keker kan orang. Jadi kayak termasuk bokap ya. bokap. Nah, kalau misalkan yang tricep begini. Kalau gini enggak? Kalau gini itu buat bahu, biar itu lebih buat bulat bahu. gitu. Nah, kalau kayak gini mancing. Enggak, udah enggak usah. Ibu kota mau seperti apa? Soalnya kerja pertama bokap gue tuh di Ancol, berarti kan dia ada hasrat gue pengen ke Ancol lah gitu. Dia pertama kerja apa? Masang listrik di Ancol. Jadi lu naik Halilintar nih, wah, bokap gue masang. Keren. Wih, kau ini sekarang saya lihat deh. Kau mulai kapan mulai fitnah begini? Fitness. Sini berat, saya lempar nanti. Saya lempar nanti. Kau beli alat fitness toh? Iya, sulama. Apa tinju-tinju? Sulama. Kepake tidak? Kepake di awal-awal. Di awal-awal kepake, terus, di awal-awal enak sekali sih bang, itu. Sekarang pas puasa stop tuh. Karena kan lemas. Abis sahur baru tidur. Tidur bangun langsung kerja lagi, balik lagi udah malam gitu. Jadi padahal itu puasa olahraga lebih bagus loh. Iya, tapi kebakaran lebih tinggi tuh. Betul, tapi karena saya menghindari pekerjaan siang supaya puasanya lebih oke terjaganya, sehingga puasa itu seharusnya tidak menjadi penghalangnya kita melakukan pekerjaan kita. Iya betul bang, ini tidak masalah juga kan, tidak menghalangi. Kalau saya rasa kayak mending ambil yang malam, jadi semua jadwal-jadwal itu saya geser ke malam. Saya kemarin puasa kerja siang-siang tidak batal. Iya maksudnya kenapa harus batal kalau kerja siang-siang? Sepatan Arif Brata. Sepatan untuk di Arif Brata. Masuk. Woi, maju Pri. Mari duduk. Jadi teman saya motornya hilang, Pak. Terus? Ke tempat pesugihan. Suruh tabur garam ya, Mas ini disuruh tabur garam aja. Enggak kejawab ya. Gitu. Iya. Gimana sih? Itu yang ngambil biasanya orang dekat itu. Orang dekat. Ini saya boleh taruh nggak sih? Tidak usah. Pakai terus. Begini terus. Cuman tangan gede sendiri. Kayak Aldus. Yang benar gimana sih, Job? Yang benar maksudnya ini harus tangan di rata begini. Banyak kan beda-beda. Tergantung kalau mau kebutuhan ya? bicep. Kan kalau biseks. Bisa. Kanan kiri. Nih kalau kayak begini, nih kan kalau kayak gini ininya. Kalau kayak gini ininya headnya gitu. Oh, tinggal dibalik gini. Jadi beda-beda. Mau fokus yang mana? Oh, ini di sini. Ya. Oh, sini ya. Jadi bukan maling saya, bukan maling. Nah, kalau misalkan yang tricep begini. Kalau gini enggak? Kalau gini itu buat bahu, biar itu lebih buat bulat bahu. gitu. Nah, kalau kayak gini mancing. Enggak, udah enggak usah lebih. Udah enggak benar. Tepuk tangan dulu Jopri. Kau ajar dia dulu. Ajar Muhammad dia dulu muka sebesar ini. Apa? Besar tangan. Tangan. Besar apa? Oh. Hah? Tangan, jari. Tangan. Kalau dia tuh muka sebesar itu. Oh, tit. Gosi. Kalau tit ini main kaki. Main kaki. Ini main kaki yang squat. Jadi kan aliran darahnya kan biasanya nih kalau jarang olahraga ada lemak-lemak lah, jadi alirannya nggak lancar. Saya kemarin fisioterapis kan, saya kan lutut. Oh, disetrum-setrum tuh? Tidak sampai begitu. Maksudnya waktu olahraga lah, waktu main volley, lutut itu kena. Fisioterapis? Iya, karena terapisnya dia kenapa? Fisioterapi. Terapis tuh udah menjurus-jurus ke sana ya? Bukan. Ini
lutut saya kan kena. Oh ya. Maksudnya kena itu dalam arti kayaknya Kaget. tidak kuat nahan lagi deh antara satu. Jadi kalau disuruh gerak-gerak yang cepat tuh langsung kayak apa ya? Kayak diremes begitu di sininya. Kayak full gitu lah. Enggak, tidak ngilu. Kenceng aja, kenceng. Iya, terus yang kiri ini lumayan bunyi. Hah? Tegang. Iya, kayak apa ya? Pegel. Full. Kayak rasa full di sini, kayak sampai lutut kayak impit lah, kayak lepas. lutut. Tidak sampai lepas ya. Gimana sih? Ya kayak full aja, kayak rasa kayak impit, kayak kenceng lah gitu. Terus yang kiri itu masalahnya adalah bunyi. Nah, kalau diginin bunyi, yang kanan itu sini sakit. Klakson. Sini sakit. Ini klakson. Bukan. Ini porselen ya, bukan. Kalau yang kanan itu sininya sakit. Ini sampai sini. Ini bulatan ini. Akhirnya kata fisionya apa? Nah, terus pas diperbaiki kan, 2 fisioterapis tuh. Yang pertama itu sampai yang kanan. Bukan. Yang pertama itu satu dokter. kencang. Ini Bang, ini kencang banget nih. Nah, kencang tendanganmu itu yang kencang. Ini otot-otot. Jadi pegel. Iya, yang satu itu kan ketika sudah habis olahraga, bukan habis olahraga, di tengah-tengah olahraga saya sudah tidak mampu. Oke. Akhirnya di fisioterapi. Yang satu itu dari sebelum. Nah, yang sebelum itu pas ini dia lurusin aja, bilang, Bang ini kenceng banget Bang. Terus aku bilang, nah kalau kenceng kayak begini, saya memang merasa kayak batang kayu memang. Badan ini kayak batang rasa, kayu? Bukan, kayak kayu lah, kayak kok kaku semua ya, gitu-gitu tuh. Nah dia bilang itu efek, bukan nggak olahraga, tapi kebaliknya. Olahraga tapi tidak pernah dilemesin dulu baru olahraga. Nggak stretching. Nggak stretching dan nggak pendinginan. Jadi itu bertumpuk lama. Sehingga membuat kencang walaupun dalam keadaan diam. Nah kalau yang satu juga sama kayak Bang, ini kan itu di tengah-tengah olahraga. Jadi dokternya panik juga. Ini kencang banget. Iya, ini kencang banget. Saya pulang nah, dia bilang aku ditinggal. Enggak sanggup nih saya. Aduh, enggak. Gitu. Nah, dua-dua itu kesimpulannya sama, tapi yang pas di tengah-tengah olahraga itu bilang, "Ning coba diperiksa sekalian deh, periksa lengkap aja MRI gitu biar tahu." Bisa juga karena beban badan tidak sanggup ditahan lutut lagi gitu. Ya, saya belum cek detail. Anjing kita dengar cerita. Tapi itu bukan. Saya mau tanya. Buang waktu. Saya mau tanya, benar tidak kalau? Bahkan dia bukan fisioterapi. Bukan ini, maksudnya. Kenapa ulang tahun? Tiba-tiba dia ulang tahun suruh ditiup. Bukan, maksudnya saya mau tanya adalah bahwa itu apakah benar nih 2 orang? Iya kan kalau sebelum olahraga itu kan pemanasan, pendinginan karena engsel itu tuh dia ada pelumasnya gitu. Otot juga, termasuk otot. Jadi kalau misalkan jarang digerakin sama kayak pintu kayak Nah, kalau nggak ada pemanasan tuh agak kasar dia. Makanya pemanasan dulu. Nah, yang kenceng-kenceng ini gara-gara jarang olahraga terus ditabrak olahraga. Jadi kaget di ototnya, namanya DOMS. Kenapa kok jadi paham hal begini, Mal? Karena kan stand up nggak laku-laku amat nih. Jadi pelajarin apa ya kalau stand up nggak laku apa ya? Jadi PT asik kali ya. Kok sekarang PT? Enggak juga, maksudnya mempelajari itu juga ngambil kelas sport nutrition juga gitu-gitu. Kok ambil? Dan maksudnya secara akademis kok? Akademis. Coba telusuri. Dari APKI, Asosiasi Pelatih Kanan. Kebugaran Indonesia, pakai gitulah pokoknya. Kanan ada yang kidal berarti kita nggak bisa maaf. Kanan kiri Kak juga dong. Jadi pelajarin hal itu seenggaknya jadi modal lah. Apa tadi? Nutrisi? Sport nutrisi. Sport nutrisi. Dan itu awalnya ketertarikannya kamu di olahraga ini apa? Ya karena nggak tahu apa yang bisa dibanggain selain kocak. Jadi seenggaknya apa yang punya ilmu seenggaknya bermanfaat bagi orang lain. Jadi pelajarin itu. Sudah berapa tahun? Setahun paling. Cuman tes belum lulus karena ada beberapa tes buat apa? Kan harus sertifikat tuh harus tes dulu. Kalau ada sertifikatnya kok bisa jadi at least jadi modal kalau misalkan ngelamar jadi PT ada itu. Personal trainer. Kok awalnya fitness aja? Fitness aja. Soalnya kan gendut tuh. Pernah stand up disuruh 20 menit, 10 menit pertama udah ngap tuh. Jadi kayak ngerasa kayaknya udah deh, daripada gua ngezolimin acara mending gua fokusin biar kuat stand up lebih panjang lagi gitu. 10 menit kok stand up bisa ngap? Bisa ngap.
Oh, apalagi kalau 1 jam tanpa makan dan minum ya. Mau minum dulu. Enggak usah. Oh iya. Minum Kosong- apa? Kosong air putih. Air putih aja. Air putih doa kan ini kan. Oh iya, lengkap ini. Kita sekarang udah jual dalam bentuk begini. Ini udah didoain keriting. Hari keriting udah baca-baca di sini. Ini Job. Sorry kiri Job. Terima kasih. Ah, ini dia. Terlalu tumpah. Aduh, Oke. enak seger banget. Yoi. Jopri ini Bang Ari tahu tidak? Dia orang Tidore. Hah? Nggak ada sodanya. Nggak ada sodanya. Abang Ari tahu tidak? Dia orang Tidore. Kok orang Tidore? Bokap orang Tidore. Berarti kok orang Tidore dong. Ya iya. Tapi ke Tidore baru sekali Bang Orang Ari. Tidore. Bokap. Ya berarti kok orang Tidore. Iya makanya. Karena orang Kalau nyokap belum tentu. Padang. Padang, ya? Padang. Berarti kok orang Padang dong. Bukan, kan nyokap dia. Lah kan kalau Padang kan maternialistik. Kalau Dua-duanya Iya, kan, kan- sama. Kan kalau di timur kan lebih ke bapak. Padang lebih ke ibu kan. Makanya tarik-tarikan nih. Gue nggak tahu nih kemana nih. Cari kemana nih gua. dua-duanya Dia ini valid. gambaran titik kumpul. Hah? Dia ini gambaran titik kumpul. Kenapa? Bang Padang Timur. Padang Timur. Jadi kumpulan senyata-nyatanya. Iya. Bapak ini Sofivi. Tidore beneran Batu Tidore. kah? Kenapa itu? Lanjut. Oh, iya, lanjut. Sabar lu, mau lanjut bagaimana orang kamu lagi minta es batu? Santai bro. Tidak santai orang kita lihat. Minta Masa tolong ya, krunya minta masuk-masuk tolong. kita lagi Iya, ngobrol. nggak apa-apa. Nah, bapak apa? Bapak dari mana Sofivi? Tidore. Perpulauan Tidore. Kemarin ya. Republik Tidore. Wih, Kenapa ada ada Republik? Bams Presiden Tidore itu. Presiden Tidore. Ada kayak Ceko, ada Republik. Iya. Iya. Bams kan Presiden Tidore. Dia menyatakan diri sebagai Presiden Tidore dia. Oh, iya, cakep. Terus tanya visi misi Anda apa? Cuma 2. Hilangkan Hari Batik Nasional Kenapa benci? dan hilangkan Hari Kartini. Masa Presiden cuma urus hari? Karena dia bilang harusnya Hari Batik itu diganti dengan Hari Kain Indonesia. Karena Karena ada bukan tenun. hanya batik, ada tenunnya Tenun. Tidore, Oh, iya, tenun iya. buto. Setuju, itu saya cukup setuju. Yang kedua, jangan Hari Kartini doang gitu. Bisa Hari Christina Marta Tiahahu, hari lain-lain. Jadi Hari Perempuan Indonesia. Dan itu sebenarnya Hari Perempuan Indonesia itu sudah ada tanggal 20 Desember, tapi diganti jadi Hari Ibu. Seakan-akan cuma untuk merayakan ibu, padahal itu untuk merayakan perempuan. Ya nggak apa-apa ya, Berarti makanya yang ini perempuan-perempuan remaja umur 12 tahun nggak boleh dihormatin. Iya, Harus kalau ibu-ibu pakai- doang. Iya, kalau makanya diganti Hari Ibu tetap aja Hari Kartininya yang diganti jadi Hari Perempuan Indonesia. Oh, cakep tuh. Itu dia presiden punya visi cuma 2 presiden itu doang. Betul. Sama waktu gue pulang tuh terakhir, gue kira orang Tidore putih-putih kan. Ternyata orang Cina semua. Yang di pesawat sampai Cina semua. Saya itu pernah cuma 4 orang Indonesia, Pak. Yang naik pesawat Waktu ke Sunternate itu, saya duluan. Jegel nyusul kan, Jegel besoknya. Saya pengen duluan tuh ke sana. Jadi sendiri dong, terus kayak ini dari bandara. Ini kok tidak ada orang. Di atas itu cuma 4 orang itu. Di sebelah saya tuh tidak ada. Di depan satu. Kosong banget. berarti maksudnya ini apa? Isu tenaga asing Tenaga iya yang kan ada perusahaan baru kan, tenaga kerja. Jadi satu asing pesawat semua. Asing semua. Iya itu 4 orang apa turun saya sampai Dios yang jemput ya. Dios sama Ali ya penjemput itu kaget. Masyarakat asli tetap naik kapal semua. Kayaknya naik kapal atau mungkin lagi 7 hari. Iya. 7 hari. atau tiket kehabisan karena ini kan booking pasti rame. Sekalian booking gitu kan Iya. kalau Cuman kan perusahaan. kenapa tenaga asing? Ayo, Woi, terlalu kritik. Terlalu satu aja. balik ke yang tadi. Berarti Kesini Bukan. sejauh mana berarti kau punya concern yang terbaru dengan kesehatan Kampung utamanya halaman. lewat bukan kesehatan lagi. Oh kesehatan. Iya. Ya makanan aja sih, lebih ke makronutrisi. Kayak Itu apa aja yang dipelajari? kan ada kita tuh sebetulnya butuh karbo, lemak sama protein seberapa sih? Yang kayak gitu. Harus seimbang ya. Harus seimbang. Kayak misalkan Bang Ari nih pengen gedein otot, berarti kan proteinnya lebih banyak. Terus karena perut buncit berarti kan konsumsi lemak sama karbonya terlalu tinggi. Makanya lebih ke daging-daging gitu lah. Oh. Kalau daging merah itu sebenarnya apa? Protein ya? Protein. Justru kan? Cuman dia ada lemaknya. Kalau mau yang bersih itu dada ayam. Dada ayam Yang itu benar-benar full protein ya, itu. full protein dia. Lemaknya tipis banget.
Soalnya kalau daging merah tuh kadang-kadang ada lemaknya kan. Kalau pesan daging tanpa lemak, itu bisa juga ya? Bisa juga. Apa? Tenderloin. Ya, kayak gitu. Tapi meskipun tenderloin gitu tetap ada lemaknya, ada tapi lemaknya. oke lah, proteinnya oke. Oh. Cuman paling bersih, yang paling bagus malah telur. Telur rebus ya? Telur rebus. Tapi kalau kuningnya itu lemak. Kuningnya itu kan kita sebetulnya butuh nih badan sama kuningnya. Cuman kayak misalkan makan 4, kuningnya buang 2. Kita cuma butuh sedikit doang kuning telur. Oh. Putih telur yang terbaik tuh. Tapi maksudnya cenderung aman tuh lemaknya kuning telur itu. Masih aman. Dibanding kayak lemaknya daging. Iya, masih gaji aman. gitu. Masih aman tuh yang di telur. Karena telur tuh kuningnya tuh masih ada vitamin B gitu-gitulah. Oh. Aku kemarin ada dengar satu video ya, satu podcast bahwa kesalahan orang Indonesia itu terjadi di telur dadar. Iya, karena dicampur. Karena sebenarnya kuningnya itu punya senyawa sendiri, punya kandungan sendiri yang tidak tercampur apa-apa, yang sebenarnya Tuhan titipkan hanya pada kuning telur. Putih telurnya juga gitu. Betul. Nah, itu tuh di Indonesia dicampur. Sehingga pertemuan mereka itu bisa jadi bukan jadi kesehatan. Iya. Pertemuan mereka itu bisa jadi senyawa baru lagi gitu. Yang kita udah nggak bisa pisahin dalam tubuh gitu. Itu kalau udah sayang mah pertemuan itu harus. Enggak, tapi intinya mah itu kan kenikmatan masing-masing. Tapi balik lagi itu juga tetap makronutrisinya tetap ada gitu, nggak hancur. Iya. Yang hancur itu kan gara-gara dia goreng. Betul. Minyak gorengnya tebal, apalagi Barendo. Kutang dong, kutang. Bukan, minyak Brenda itu Brenda. Kutang Barendo. Iya, kan Naskabasia saya babul. kayaknya telur Barendo juga kan ada kayak semacam renda-rendanya itu Iya kan, dipinggir. soalnya kan minyaknya banyak, terus dituangin telur gitu. Iya. Makanya minyaknya tebel banget. Nah, lemak jenuhnya banyak. Kalau karbohidrat Butuh sebenarnya. Karbohidrat tuh butuh banget apa sebenarnya sangat sedikit? Butuh banget kalau misalkan memang agenda Bang Ari banyak. Misalkan mau olahraga nih, butuh karbo lebih banyak. Nggak apa-apa itu makan karbo. Boleh. Protein nggak akan banyak bantu itu. Enggak, protein itu kan pembangun nih. Misalkan sistem protein itu tuh kayak Bang Ari olahraga nih. Ini kan otot-otot kan pada sobek tuh, serat-serat otot pada sobek, pada bolong lah. Nah, protein itu tugasnya untuk nutupin itu. Jadi kayak Dia bangun baru. semen, bangun baru, bata baru. Yang bikin besar lagi nanti. Terus tidur juga penting tuh, karena tidur tuh kayak abis bolong ditambel, nah pas tidur tuh ya dilapisin kayak tembok aja, kayak misalkan di plester, di aci. Nah itu waktu tidur. Saya mau tanya nih Jo, kan manusia tuh pola tidurnya beda-beda ya? Ya. Nah yang kita butuh untuk otot itu adalah tidur beneran 8 jam, terserah bebas waktunya, yang penting 8 jam, atau harus dari jam 9 sampai jam 3 subuh atau jam 5 subuh gitu. Soalnya gua belum detail mempelajari ininya ya, apa namanya, ilmunya, tapi kata dokter Tita, Ini buat tubuh ya? Iya, Ini iya. apa buat otot ya? Jam 1 sama jam 2 tuh emang harus tidur karena pergeseran. Darah, itu darah sih. Iya, pergeseran waktu lah. Iya, itu Jam darah. 1 sama jam 2 siang. Ya, Tidak, jam 1. Jadi kalau yang saya pelajari di kuliah di kuliah itu darah itu. kedokteran nih. Ya, darah di tubuh itu ya. Itu dia produksi itu dari jam 11 sampai jam 3 subuh. Momen terbaiknya jam 1 jam 2. Itu momen terbaiknya. Darah yang darah bersih yang baru yang kita dari makanan-makanan diproses di pabrik kita di tulang belakang itu tuh di jam 11 sampai jam 3. Nah, kalau kita lewat momen itu tuh darah tidak akan, dia tunggu momen berikut lagi. Jadi nggak maksimal. Untuk keluarkan darah baru. Makanya kenapa orang kalau kurang tidur jatuhnya anemia, kurang darah, HB rendah karena produksi darah baru nggak ada. Itu. Nah, tapi yang saya tanyakan bukan di darahnya nih, di otot. Di otot. Misalnya kita tidur jam 5, baru bisa tidur jam 5 subuh nih. Tapi kita tidur sampai jam 1 siang gitu. Tetap nggak maksimal gitu. Tetap nggak maksimal ya? Karena jam, gue belum detail keilmuannya, gue belum paham betul karena belum belajar sampai situ. Tapi intinya jam 2 sama jam 3 nih waktu yang riskan lah, krusial buat perbaikan otot yang udah sobek-sobek itu gitu. Iya. Cukup ambil itu tuh. Oke. WhatsApp. Ya. Nah, Kok orang kalau tidur dari ya? komponen rasanya, Ya. ini menurut kau apa? Komponen dari komponen Komponen rasanya apa rasa. yang Komponen menurutmu rasa. gizi yang bisa diambil? Ini kan sagu ya? Ya. Sagu. Kok ditidurin makan ini nggak? Makan, direbus dulu.
Oh itu yang direbus. Oh itu yang papeda dong. Iya. Ini kalau ini Yang wasak. sago, yang Ini cemilan ya. dicelupin ke teh. Kok Iya, makan di sana betul. dikasih? Makan di sana. Enggak, dari kecil juga sering makan ini. Bokap ya. Bokap. Iya, Kalau iya. misalkan ada orang kampung yang ada acara di Jakarta, Iya. bawain yang banyak gitu. Oh, ini berarti kebiasaan orang-orang Maluku Utara begitu ya? Karena pegawai-pegawai kita di sini juga kalau ada orang datang dari Ternate, Nitip, tidak orang, nitip. bawa ini. Terus Gitu. bolu kenari gitu-gitu. Betul itu enak sekali. Aduh, itu. enak sekali Iya, itu. iya. Silakan. Kalau kamu mau camil, Ini air putih Boleh. aja. Oh, nggak suka. Mas, bukan nggak suka. kalau ini kan nama Mal Jupri. Kalau nama asli siapa? Muhammad Al-Jupri. Muhammad Al Jupri. Hmm. Pakai P apa pakai F? Nah, harusnya pakai F. Cuman waktu gua lahiran dokternya ngide. Kayaknya dokter orang Sunda. Kayaknya. Kalau Habib dong. Oh, Muhammad Al Jufri harusnya. Al Jufri Habib Iya, dong. makanya jamaah kan. Udah pede banget tuh gua dari Emang ada SD. turunan Arab? Dari SD sampai SMA bukan di akte. Di ijazah tuh Muhammad Al-Jufri. Memang turunan Arab ada? Enggak, bokap ngeliat kayak wah ada Habib marga bagus. Habib lu. Enggak, bokap kadang-kadang kan kalau orang tua ngeliat ada orang yang baik, yang oke, diikutin kan semuanya. Oh ya, diserap. Nah, waktu itu namanya doang. Iya, Jangan bokap ya. Namanya doang iya. yang diikuti bukan marga. harusnya Jufrinya aja ya. Muhammadnya. Oh ya, Al-Jufri marga ya. Bisa juga pakai Jufri. Tapi Jufri apa gitu? Jufri Samsudin misalnya. Oh, Pakai iya, nama iya. bokap di belakang gitu. Jufri Guntur. Oh, bokap nama Guntur ya. Guntur, betul. Marga apa? Johra. Berat Johra. Kayak Subasa ya. Kok nggak pakai pam itu ya? Subasa o Zohra kan. Kok nggak pakai pam itu ya? Enggak dikasih. Emang gak dianggap kayaknya gue. Kok berapa bersaudara? 3. Kau anaknya? Ketiga, terakhir. Yang 1-2 dikasih? Yang satu dikasih, yang 2 enggak. Oh. Cuman yang satu udah meninggal. Jadi saya Jadinya nggak ada yang punya nggak marga. ada yang punya marga. Iya, tapi kan bisa lanjutin ke anak sebenarnya anakmu nanti. Oh iya, anak dah. Nggak mau pakai tapi. Enggak. Ah. Buat apa? Ya supaya dia mengenal saudara-saudaranya. Nanti- Saya juga sama, Jup. Dari kakek ke bokap itu nggak dipakai nama marga, pakai nama apa namanya tuh bapaknya. Ya. Nah, Binnya? Hah? Binnya? Iya bapaknya. Jadi bapak saya pakai nama kakek saya. Saya pakai nama bapak saya, Oke. makanya ada Farid di belakangnya, nggak dikasih Al-Katiri. Tapi kalau insya Allah saya punya anak, saya pengen balikin pakai marga. Farid Karena dulu Al-Katiri. ada alasannya sebenarnya setelah Bukan dibalik begitu, bukan dibalik. Bukan. Diraf, Itu jadi bapak gitu. Diraf, kamu balik diraf. Bukan. Tapi keren ya, Diraf. Keren ya tapi ya. Bagus jadi Inggris. Jadi Inggris. Diraf. Panggilannya Raf. Keren. Kamu kasih nama marga. Iya, tapi karena setelah saya tanya-tanya, itu tuh alasan yang logis. Kenapa Al-Katirnya dihilangin? Karena dulu di zaman abis Portugis terus Belanda masuk, itu kan dikotomi di Maluku tuh terjadi. Iya kan, dibikin kampung siri sore Islam, siri sore Kristen, apa Belanda. Oh, dia adu domba. Belanda di ini, nah dan yang Arab itu dipapas lah, dibuang, digeser. Jadi ada ketakutan. Digeser? Di apa namanya? Memang digeser kan? Begini. Bukan, mereka apa? Bukan. Di apa namanya? Di Kamehameha apa di Kalau Di Gidau. dipindahkan misalnya Diasingkan. Diasingkan. Iya, Diusir. gitu. Jadi Dia karena bilang takut- digeser, padahal memang kampungnya digeser. Iya, tapi kan waktu itu mereka belum masuk geser ya. Nah itu ada alasan itu, secara logis masih ada. Jadi kalau sekarang kan dunia udah aman-aman ya, maksudnya Indonesianya. Ya kalau saya balikin lagi aman sih. Enggak mana-mana aja di Palestina tuh. Di Indonesia, kau dengar nggak tadi Di kata-kata saya? dunia. Di Kalau Bang Ari Indonesia. ada ini nama marga. Jongki. Kalau kau Muhammad Al Jufri tadi. Muhammad Al-Jupri. Johra. Muhammad Al Jufri. Terus nama panggungmu Mal Jupri. itu dari mana? Karena kan berat ya. Muhammad itu kan nama yang tinggi menurutku. betul, Karena pasti. ini nabi. Iya. Terus kelakuan gue juga masih brengsek dan Iya. lain sebagainya. Kayaknya ditutup aja dulu sementara. Jadi Mal Jupri. Cuman dibilang orang yang gagal kan. Oh, disingkat ya? Mal praktek kan praktek yang iya. gagal. Makanya gue bingung. Tapi kan ada mal yang tempat belanja. Kan L-nya 2. Oh, itu L-nya Yaudah nanti 2 gue ya? tambah 2 deh. Oh iya. Di sini ada Uniqlo,
Gak usah ada juga. Tapi jadi aneh lah. Lemal. Gak usah L-nya di belakang. Ari Keriting. Bukan L-nya di depan, lemal. Kan Muhammad Al-Mal. Oh, L-nya emang tambah belakang. Jadi Mal Jupril. yang tempat Maju April. Jupril. Iya. Berarti nggak ada niat ya untuk kembalikan ke tiduriannya? Belum kepikiran ya? Belum kepikiran. Dulu ini lah kalau anak lahir. Iya, tapi kok bangga tidak sih Jup? Maksudnya ada darat timur, darat Tidore. Bangga, soalnya kan pada keker-keker kan orang. Jadi kayak Termasuk bokap ya? Termasuk Sederhana bokap. mas alasannya. Termasuk bokap. kan bokap kan guli kan, keker banget dia. Sterek. Sama kalau ada orang timur kan serem-serem. Saya ada darah timur juga. Sebenarnya kok punya darah timur itu cukup kental. Wih, kental sekali. Iya, cuma kok lahir di sini. Lahir di sini. Besar di sini. Di samping aqua ini. bukan di samping Lahirnya di Jakarta Barat, di Jelambar. Oh. Kakak-kakakku semua lahir di sini. Ya, Ini tipikal Rio. Oh. Yang pada akhirnya setelah dari mari kemarin langsung dapat job di Maluku semua tuh, memang bajingan. Rais Marasabesi. Iya, Rais yang belum ke sini. Oh iya, Rais ya. Rais timur mana? Ambon lah. Ambon. Rio kan Kei. Tidore. Tidore. Nah, tapi kau secara roots masih sering kumpul sama family Tidore? Jarang banget. Tapi pernah sesekali? Sesekali pernah. Di Jakarta ini komunitasnya kalian banyak? Enggak, kita nggak punya komunitas Tidore. Oh. Ada komunitas Mungkin Tidore. ada tapi mahasiswa ada, sih. tapi Oh mahasiswa, Mungkin prodi. Biasanya ada. Prodi. Ya. Kok prodi sih jadi ada jurusan Tidore dong? Apa ya namanya? Iya, perkumpulan mahasiswa. Himpunan. Ikatan mahasiswa Tidore gitu. Biasa begitu ada. Nggak ada. Nggak ikut juga. Oh, nggak ikut. Iya, tapi kumpul-kumpul di rumah keluarga Tidore sering datang juga. Kalau Dari ada kecil. acara nikahan doang paling. Oh, ketemu nikahan tuh ya? gede gitu. Kayak nikahan Jupri kemarin gitu-gitu. Oh iya, Kau punya om? Om ada, tapi kan jauh semua, ada yang Bekasi dan lain sebagainya. Jarang ketemu aja. Kau punya bapak ini dia merantau ke Jakarta itu sendirian? Atau Sendiri, dia juga sendiri. besar di Jakarta? Single fighter lah. Oh, dia dari Tidore? Dari Tidore langsung ke UIN, kerja dekat situ. Di Ciputat. Ciputat. Kau ini tinggal di Ciputat ya? Di Pamulang. Oh iya, Pamulang dekat. Markas. Terang ke arah. Ada loh. Tapi ketika kecil, kan kau dari kecil udah tahu kau ada darah Tidore dari bokap pasti cerita lah. Itu perasaan bangga itu udah muncul. Maksudnya, atau kayak gak mau aku orang Jakarta gitu. Pas kamu pulang Tidore baru kamu ada jiwa ketidoreannya. Karena dulu tuh nggak ada kesempatan buat pulang ya. Dan pulang itu kan gara-gara abang pertama meninggal kan, karena kecelakaan. Nah, abis itu Di Jakarta. Orang tua di Tidore sebelum aku mati bawa Jupri ke sini gitu, diancem ayah saya. Jadi saya ke Tidore. Oh. Gitu. Sama bokap juga kan? Sama bokap. Jadi kalau misalkan lu Tidore banget, enggak juga, baru sekali kayak liburan aja. Tapi perasaan bangga itu dari kecil atau baru dari abis balik Tidore itu? Happy-nya pas balik dari Tidore ternyata banyak orang di Tidore tuh ada jalur keluarganya Ya, gitu. Kayak satu pulau tuh kayak keluarga semua, jadi feel-nya. Kau belum lihat sejarah jalur keluarga sampai ke Fak-Fak belum ya berarti ya? Ini saya belum telusuri baik-baik ya. Tapi di titik tertentu bisa jadi saya keluarga sama Mamat. Di titik tertentu. Saya tidak tahu. Kemarin baru ketemu, oh ternyata nenek saya buton. Dia punya nenek buton. Itu kalau dia punya buton terus bisa jadi dia ketemu dengan Butonnya cabang keraton lagi ya. Buton keraton. Bang Ari juga bilang, oh ada darah yang keratonnya juga. Buton keraton kayak Jawa. Bukan, saya tidak ada darah keraton. Oh abang kemarin bilang. Tidak, maksudnya kita punya nenek moyang di Lasalimu masih ada. Nah, iya, maksudnya dari jalur yang lain dari itu kan jalur yang lain ada bisa ketemunya gitu. di Lasalimu Iya, saya mungkin, juga kan dari ceritanya ini kan. Ini tuh dari Kesultanan Butonnya gitu. Nenek yang ini gitu-gitu. Dia habis itu dia tahu, oh saya punya nenek ini masih ada keturunan dengan Kesultanan Buton. Dia bilang, dia mau usir saya jadi orang Buton. Saya langsung bilang ke chat Bang Ari, saya kesana saya akan usir kalian. Saya bilang, kok jadi orang Buton baru 1 minggu tiba-tiba usir saya lahir besar di sana. Baru sadar Buton langsung pengen nguasain. Langsung pergi usir Pas orang. saya minta lah silsilah itu ternyata, campuran Buton banyak sekali dari nenek-nenek gitu. Makanya saya mau mencalonkan diri sama dia ini. Ya, kita kan mari kemarin ini tuh tagline kampanye sebenarnya.
Oh, pelan-pelan ya. Nabung. Mari kemari Mari coblos. mari mendukung kami. Iya. Mari kemari. Jadi mari Mamat Ari. memilih kami. Mari kemari gitu. Gitu. Kamu ikut Emang udah dari tim tagline kampanye tidak? Dia di Tidore. Apa? Mau calon kan? Enggak. Berat jadi pemimpin tuh. Gila. Langsung. Langkah kaki kanan di surga, kaki kiri di pintu surga. Sama-sama di zona. Ya siapa juga yang mau. Jadi kayak udah masuk setengah nih. Iya. Enak banget. Sampai juga malaikat yang mau? Ridwan. Mau masuk nggak sih? Bentar dulu, lihat dulu bentar. Siapa juga yang mau ya. Enggak, tapi jadi pemimpin berat lah, udah kita teriak di masyarakat aja. Oh iya. Tapi waktu kau pulang nih ya, pulang Tidore ya sama bokap dibeliin tiket lah, beli tiket. Saat berdua berarti. Berdua. Akhirnya kau merasakan experience mudik. Iya. Iya kan? Iya. Waktu suci kau nggak kebayang ketika saya mudik kan nggak kau pernah. tetap di Jakarta tuh. Iya. Ketika Lebaran kita libur kan. Ah. Nah, kau akhirnya merasakan tuh apa yang pertama kali terlintas, jauhnya kah atau indahnya kah? Nah, kalau indah kan abis nyampe kan ke Ternate dulu. Mau mendarat Ternate itu kan bagus banget. Betul. Tapi untuk orang-orang itu banyak yang merasa bahwa Tidore itu salah satu tempat perenungan yang paling terbaik tau. Maghribnya di sana itu katanya. Saya pernah dapat maghrib di sana, Bang. Isa maghribnya di sana Isa. Maghrib. Saya pernah dapat maghrib di sana, di Tidore. Itu memang sahdu banget. Kau rasakan tidak itu? Yang azannya bagus. Bukan hanya Bukan azan, tapi suasananya, suasananya. Mau senja, kan itu kan pulau besar, tapi kan rumahnya jarang-jarang kan. Iya. Rumah satu di sini, rumah satu lagi di situ Iya. gitu. Jarang-jarang. Kotanya nggak rame gitu. Jadi dalam kota. sunsetnya kelihatan banget. Jadi tenang gitu mau maghrib itu. Iya sih, nggak ada ranking sih di situ. Iya. Berisik. Enggak, tapi emang di situ tuh memang kendaraan jarang banget. Jadi ngerasa tenang aja memang. Tapi Tidore itu kan memang Tidore itu Kota pelabuhan para raja. lama kan. Oh, pelabuhan. Pelabuhan lama itu. Kota para raja kan Kota kerajaan. para raja itu. Dulu Sultan Nuku kan dari situ toh. Sama ya, Sultan Nuku. Dan itu memang sudah lama Ternate Tidore itu gitu. Maksudnya memang dia kota pelabuhan dari zaman Ya. dahulu. Dan dulu Tidore dulu ya zaman kerajaan ya, Iya. Kesultanan Tidore ya Tidore, Kesultanan Ternate. Ternate. Sekarang kan baru jadi dua Maluku negara Utara. yang berbeda. Oh, iya, Dua iya. negara yang Dua berbeda. negara yang berbeda. Dua negara. Iya kan dong. kerajaan Konteksnya dulu kan. Kan belum jadi negara kesatuan Republik Indonesia, masih masing-masing. Baru tahu. Ada Majapahit, ada macam-macam kan. Kurang ngulik berarti, gue kurang ngulik kampung sendiri. Harus kok lebih ngulik. Soalnya buat apa Bang Ari coba? Nah, kayak identitas. Bantu saya karena saya ngerasa kayak ya udah saya lahir di Jakarta ya saya di Jakarta gitu. Iya karena tempat lahirnya ya. Kalau untuk saya memahami akarnya kita itu membawa kita pada kedalaman berpikir yang baru. Mampus kau. Karena akar itu kan dia selalu Melekat. semakin dalam kan. Jadi kalau kamu mau cari makna dirinya kamu yang terdalam, memang mau tidak mau kau harus cari akarnya kamu. Nah, menarik tuh. Supaya kau tahu tumbuhnya kamu mau ke arah mana. Iya, karena DNA itu kan terjadi ketika di dalam kandungan, proses genetik dan lain-lain, genetik sanamu kan kuat. Oh, berarti akar dari bokap, akar dari nyokap gimana? Betul. Jadi kalau ditanya apa nih fungsinya kita mengetahui sejarahnya kita, nenek moyangnya kita, tempatnya kita, tanah kelahirannya kita, bagaimanapun secara genetik kamu itu hadir dari sana. Meskipun kamu lahirnya di Jakarta, tapi kau punya bapak, kau punya mama itu dia sudah bawa kandungan itu dari tanah kelahirannya mereka kan. Itu yang menjamin kita bisa tumbuh lebih tinggi. Ini bagus banget ya, Bang Ari kata-kata tadi baru soundtracknya. Manise, manise, Cicarowo. sudah lalu. Oh, beda ya, beda. Manise. Itu tuh kalau menurutku ya. Jadi kalau misalnya kau tanya tadi apa kira-kira untuk apa manfaatnya tahu yang seperti itu supaya kau bisa tumbuh lebih tinggi. Menarik lagi. Supaya kau bisa tumbuh lebih tinggi. Filosofis. Iya, tapi ya mungkin dari sudut pandang Jumri juga kan lahir di sini, besar di sini, pulang baru ketika udah segede ini Udah gede baru banget, iya. balik, jadi mungkin asing lah bagi dia. Karena di sini juga tidak sering cari Kumpul sama Dari keluarga Tidore, orang kan? Tidore. Tapi justru itu menariknya. Kau kan juga asing dengan masalah nutrisi ini kan. Oh iya. Tapi setelah kau lihat kan kau lihat sesuatu yang baru. Jadi lebih menarik. Dan jadi lebih menarik. Kadang-kadang justru ketika itu menjadi bagian dari diri kita, lama kita tidak sadari dan akhirnya baru kita pahami, justru itu jauh lebih menarik. Bahkan bisa jadi kamu lebih punya perspektif yang berbeda lagi dengan orang yang lahir besar di sana. Misalnya orang lahir besar di sana,
Mereka rasa ketika pergi kemana-mana, oh Tidore indah, Tidore bagus, Tidore indah. Ya kayak minyak tadi. Tapi ketika kau yang pergi ke sana bukan itu yang kamu lihat. Justru kamu bisa melihat, enggak, ini tempat ada banyak pencemaran yang harus diselesaikan ini, gitu loh. Iya. Karena itu tanahnya kamu. Betul. Kau rasa juga ada pedulinya juga. Ada pedulinya kamu. Dia Karena rasa- kamu punya komparasi gitu. Kayaknya nggak harusnya begini deh. Aku membayangkan tempat yang begitu indah, yang Diceritain bokap waktu yang kecil. bersih. Bokap saya masih kecil mandi-mandi di sini, kok sekarang saya nggak bisa mandi? Ada apa? Ada apa? Dari mana nih tempatnya gitu loh. Jadi sebenarnya justru hal seperti itu yang memperkaya cara berpikirnya kamu mungkin ketika kamu balik ke tempatnya kamu. Iya. Kau berapa lama kemarin? Kemarin seminggu kayaknya. Seminggu doang. Seminggu. Tapi tuh tiap hari kumpul tuh. Kumpul Keren, terus. itu Mantap. enak. Bahasa kok Itu bagaimana? enak. Kau dengar bahasa Bahasa ya alunan. kenceng-kenceng aja. Cenganan nih. Ceng. Hamadan. Ceng. Begitu. Kayak berasa dibentak. Bokap berapa bersaudara? Bokap itu 9 kayaknya. Kau kenal om-ommu semua? Belum begitu Ya, maksudnya hafal. bokap di sini berapa bersaudara yang ikut ke sini? Yang ikut ke sini tuh yang saudara kandung ya? kayak 9 kan banyak tuh. 7 kayaknya. Berarti ada 3 yang di sana. Dua di sana. 2 di sana. Heeh. Oh, berarti kok akhirnya ketemu sepupu satu kalimu yang kok tidak pernah ketemu selama ini? Jarang ketemu. Dan ada yang kau baru ketemu di sana toh? Iya. Sepupu-sepupu. Sepupu. Nenek apa di sana? Nenek kan tidak ada? udah nggak ada. Sudah nggak ada waktu Saya kau ke lahir sana. tuh udah nggak ada. Tapi keluarga yang sepupu 2 kali, 3 kali, kalau di sana kan kuat banget. Di sini kan sepupu sekali aja udah kayak gak kenal kan. Iya. Apalagi 2 kali, kayaknya udah masing-masing deh. Gitu. Di sana Kalau di kita- sana tuh 3, 4, 5, 6 tetap Betul. itu Erat. saudara Iya, gitu. saudara. Apalagi kita punya satu nama nenek misalnya yang misalnya kalau kayak saya nih, saya itu cucunya Magogasa. Jadi itu cucunya Magogasa itu mau dia sampai urutan sepupu berapa kali juga kita, yang penting dia punya kakek Magogasa berarti saya punya saudara. Saudara, teman. Gitu. Jadi ada satu nama yang jadi pegangannya kita gitu. Oh, ini nih cucunya Magogasa nih. Itu. Tapi yang gue suka di Tidore itu ternyata mereka tuh untuk memiliki uang mudah. Maksud? Dalam artian dia masih memanfaatkan sumber daya alam gitu. Kalau di sini kan lu kerja harus belajar kamera dan lain sebagainya. Kalau orang sana tuh kayak pengen beli motor ke belakang nyari pala gitu. Oh iya. Malah di sana banyak ya. Masih banyak dan kepemilikannya kan ya punya keluarga, jadi Iya, siapa yang ngambil ya udah punya kamu gitu. Masih Cengkeh. atas nama keluarga. Iya. Jadi semua turunannya boleh. Terus sama kayak bocah-bocah kecil, kan kayak bocah kecil kita ngeliat megang gocap tuh respect ya, dia mau udah tebel-tebel 2 juta gitu. Bocah-bocah kecil-kecil. Bocah-bocah kecil kalau udah panen cengkeh. Iya. Ngumpul. Tahu cara cari uang di sana. Jadi kayak apa itu lapangan pekerjaan? Sebenarnya itu yang mungkin juga ini kok yang pergi ke sana dan lihat langsung kak, oh begini ternyata caranya orang mencari kehidupan dan maksudnya mereka betul-betul mengolah alam. Artinya apa? Kalau cara hidup itu dikasih kesempatan, harusnya itu bisa menjadi sumber nilai ekonomi yang mumpuni lah untuk masyarakat setempat. Kalau dikasih kesempatan untuk mengolah alam, kalau distribusinya diatur, packagingnya, pabriknya. Atau mungkin ini kali ya, kalau mereka tuh mudah mendapatkan uang karena masih ikatan keluarga gitu. Mungkin juga. Dan kalau misalkan dipelajari dari hulu ke hilir jadi lebih apik gitu. Intinya di wilayah-wilayah saya itu menurut saya tidak akan bisa ada orang yang lapar sih, karena maksudnya bukannya misalnya yang jauh dari dari komunitas gitu ya. Kalau itu kan dekat-dekat semua sama komunitas kan. Karena kok nggak ada makanan di rumah, kok pergi ke saudaramu ada makanan nggak? Ada makanan. Kok nggak ada misalnya ke saudara yang satu ada makanan, ya udah langsung makan aja gitu. Kalau di sini kan orang individual, semuanya individu. Kita nggak mungkin tiba-tiba lapar. Pengari ada makanan, itu agak sulit tuh orang sini ya. Sama kena attitude. Kecuali orang sini dan kita saling kenal dan bawa dari sana, maksudnya dari satu roots yang sama gitu. Tapi kalau misalnya di sini tetangga juga kayaknya nggak ada kali ikan saus gitu. Sama di sana juga kalau misalkan punya rezeki lebih nih, beli ikan yang banyak emang buat bagi-bagi gitu. Jadi karena itu mudah didapat. Nah, maksudku tadi kayak kau kaget, banyak buah pala di sini, banyak banyak cengkeh di situ kan. Sebenarnya itu masalahnya itu yang kalau kayak palawija gitu, sumber daya alam seperti itu, calo. Calo itu yang bikin susah menjadi penghasilan utama.
pengepulnya penada ya. Penada itu, maksudnya kalau sistem Dia distribusinya pihak keduanya kan, nanti dia jual lagi. Betul, kalau sistem distribusinya bisa diatur dengan baik itu insya Allah sebenarnya itu bisa menjadi. Jadi dari yang punya langsung ke pembeli utama gitu ya, diatur gitu. Sekarang kan kita kalau mau bilang kasih maju suatu daerah, makanya gue bilang naik pesawat isinya Cina semua, tenaga kerja asing ya kan. Karena kan orientasinya tambang kan. Oh iya. Hal-hal kayak perkebunan kan ditinggalkan. Kecuali misalnya pemerintahan bikin sebuah pabrik untuk pemerintah yang nampung dengan harga benar. Jadi cuma bantu warga gitu untuk menyalurkan ke pembeli yang pertama. Mungkin. Iya, kalau itu kan banyak pengusaha yang langsung negosiasi di tengah dan itu memang, maksudnya itu sudah sistem yang terjadi bertahun-tahun kan. Iya. Kau tahu lah kalau misalnya cengkeh lagi banting kan harga gitu, aduh orang pusing sekali kan, kasihan petani-petani. Iya, akhirnya gitu. jual di situ doang. Iya. Sementara dari situ jual ke Surabaya misalnya atau Jakarta lebih mahal lagi. Bisa beda 10.000, 15.000 itu. Sama ekspor juga lebih gede lagi. Bayangkan ya, seorang Maljupri dia pulang, lihat anak kecil pegang 2 juta dari hasil dia panen cengkeh saja, kok sudah keren juga nih anak-anak bocah ya. Keren juga. Bisa pegang 2 juta dari keringatnya sendiri gitu. Iya, betul. Itulah maksudnya, kayak tuh kan anak kecil aja bisa menghasilkan begitu. Dan akhirnya kau bertanya, kenapa dulu bapak gua harus merantau? Langsung muncul tuh, kenapa? Apa yang membuat bapak saya merantau? Anak kecil di sini pegang 2 juta gampang. Iya, bahkan yang kita pikir kalau orang kampung itu rezeki duitnya yang di kantong tuh lebih sedikit daripada orang yang di kota kan kita mikirnya. Tapi pas pulang mah gedean dia. Iya. Lu merasanya seperti itu, yang lu perhatiin. Atau maksudnya anak-anak bocah-bocahnya gitu ya? Iya, bocah-bocahnya. Di umur yang sama ya, disandingin dengan umur yang sama, gedean mereka gitu. Karena udah mandiri juga kan. Iya. Tapi Job, setelah pergi terus habis itu sekarang ada keinginan untuk balik lagi nggak? Balik lagi sih, penasaran sih. Apalagi dari omongan Bang Ari kan. Tahu tentang akar biar jadi lebih pohon yang lebih rindang lah. Gue masih bertanya-tanya gitu. Kalau misalkan emang cengkeh lagi sulit, mereka bertahan hidupnya seperti apa ya gitu. Jadi lebih penasaran lagi. Karena makanan udah ada tanah untuk nanam dan lain sebagainya. Kalau kebutuhan pokok sih selama rajin ya, mungkin ya selama rajin cocok tanam harusnya aman sih. Pernah iseng juga sih kayak di sana tuh ada panggung kesenian gak ya? Gitu. Gue kan mikir tuh. Gue nanya ke bokap kalau ada panggung kesenian gak ya? Nggak ada, tapi kalau tanah ada luas, nanti kalau mau dimintain. Enteng bener. Karena Tidore itu luas banget sebenarnya. Dengan jumlah masyarakatnya itu luas ya. Masyarakat berapa ya total ya? Yang mendiami Pulau Tidore ya? Nggak, maksudnya kan cuma basa-basi. Tapi dia tiba-tiba langsung dikasih tanah. Ini apa? Coba kamu lihat dulu itu tanah yang di situ itu, kalau mau bikin panggung kira-kira butuh berapa meter? Iya, jadi kayak bikin panggung stand up. Iya. Bikin tempat hiburan, teater. Karena ya dari keluargamu mungkin banyak tanah-tanah warisan. Iya, emang tanah warisan ada. Yang turun sampai ke bokap, lain-lain. Jadi tinggal, saya belum ambil jatah saya, itu kasih anak saya aja ya. Apalagi bokap gua dari kecil udah ngurus hutan. Jadi hutan yang ini batu nih, lempar nih. Nyampe sono, nah itu tanah bokap lu, Jup. Gitu. Orang-orang sana bilangnya gitu. Iya, karena emang dia dari kecil yang ngurus. Dia motong pohon gitu-gitu. Yang buka lahan. Semakin bingung gak sih kenapa bokap merantau? Ngapain dia sih kuasai hutannya. Apa namanya, semua hasil dari hutan itu dia kuasai. Tanah punya. Cari duitnya menurutmu mudah, apalagi di zaman itu gitu kan. Mau makan gampang banget, itu lautan lepas. Tinggal buang pancing, selesai tuh dapat. Mau karbonnya ambil, hutan kan kelola sendiri ya. Sagu sendiri. Sagu ada. Protein. Kenapa? Tapi memang kalau orang timur itu rata-rata dia punya perasaan itu adalah belum laki-laki kalau belum merantau. Belum jadi kalau belum merantau. Dan ini juga ya mungkin ya, apa namanya, insight kita soal kemajuan ya. Kayaknya di sana itu stuck gitu. Tapi orang kota datang ke sana melihat bahwa ini gampang banget cari duitnya. Ya. Tapi ketika kita di sana, kita di zona nyaman, nggak maju-maju gitu. Mungkin itu karena potensial ngelihat Jakarta mungkin karena orang-orang sukses di Jakarta terus lebih maju, ibu kota mau seperti apa. Soalnya kerja pertama bokap gue tuh di Ancol, berarti kan dia ada hasrat gue pengen ke Ancol lah gitu. Dia pertama kerja apa? Masang listrik di Ancol. Jadi lu naik Halilintar nih, wah bokap gue masang.
Keren. Anak Tidore yang pasang. Kita masuk tiket gratis. Pokoknya masuk ditagih tiket. Ancol masuk harus tiket. Sorry. Ini yang pasang listrik tahu nggak siapa? listrik. Om Guntur. Om Guntur yang pasang ini. Pasang listrik. Nama Guntur yang pasang listrik. Iya. Petir ini. Iya. Orang Tidore. Stop. Tagih-tagih kami anak timur kalau masuk Ancol ya. Itu punya pekerjaan pertama. Nggak tahu yang pertama, tapi waktu Salah dia satu masih pekerjaannya muda, dia. salah satu pekerjaannya di itu masang listrik. Pace di zaman itu tahun 80-an paling dia merantau itu. Kayaknya deh. Jalan tuh sampai di pelabuhan, pergi cari pekerjaan. Masih bawa kapak. Buka lahan tuh. Udah jadul banget itu. Sudah dibuka di tempat ini. Apa ya? Tidak Masa masih pegang kapak, Bang? Ya kan itu Wira kan yang dia Sableng bikin. kali. Itu yang dia bikin di kampung kan. Sableng kali. Dia 212 banget. jaga-jaga tuh. Ya Allah. Siapa tahu dia. Pokoknya bokap tuh dulu SMK elektro. Oh. Jadi kelistrikan. Di mana? Nggak tahu di Tidore, nggak tahu di Jakarta. Pokoknya masih samar-samar lah. Belum dikulik akarnya. Tapi menarik tadi ya, dikulik akarnya. Itu Nyokap, kau sudah pernah ke Padang? Belum pernah juga. Coba lagi, Jakarta saudara-saudaranya. dulu waktu suci ya, manusia ini ya tidak mau menganggap diri timur. Ya nggak apa-apa juga. Karena belum ada Belum tahu, belum. kan menganggap Belum tahu bagaimana dia belum tahu. Tidak, dia ada maksudnya dia timur. belum tahu apa yang dia butuhkan dari situ kayak dia tanya tadi kan. yang Tiba-tiba, dikulik. kenapa sih gua harus karena hasrat buat nyari akarnya tuh belum ada dulu, Mat. Jadi ya udah sekedar tahu dan nggak ada keresahan. Dan nggak penting-penting banget menurutmu ya? Waduh, diserang orang Tidore. Bukan. Maksudnya ya udah itu kan bokap gitu. Saya lahir Iya. besar Jakarta. Maksud nggak penting itu dalam tanda kutip. Lebih ke ini teman-teman, lebih kayak belum ada kepikiran untuk membahas dan mendalami soal kampung halaman bokap gitu ya. Kalau nggak peduli berat juga. Kalau saya begini, maksudnya analoginya ya. Kau merasa tumbuh tidak sebagai seorang manusia gitu, secara jati diri kan. Dapat semua apa yang iya kan? Iya. Pasti ada orang punya kerinduan di dalam hatinya gitu. Nah, kau kalau pesan pesan aplikasi misalnya jemputan untuk pergi ke sebuah tujuan. Kok kan kita kadang-kadang manusia itu cuma fokus sama kita punya tujuan. Iya. Iya kan? Tapi kadang-kadang kau tidak ingat di mana dia punya titik jemput. Oh iya. Titik jemput itu sama pentingnya dengan tujuan. Jadi mengetahui kita punya latar belakang itu sama pentingnya dengan mengetahui kita punya tujuan. Kita tidak akan sampai di tujuan kalau kita tidak pernah tahu kita start dari mana. Itu. Ya udah teman-teman kita mau ke Tidore dulu. Sekarang pesawat nggak ada jam segini. Pesawat ke Tidore pasti subuh. Turun Ternate itu pasti subuh wilayah timur. Tolong ya maskapai ya. Kenapa selalu kita harus begadang untuk naik pesawat? Kau mulai saja dengan pelajari kerajaan Tidore itu dia ngapain. Tapi iya, dari sejarah menarik sih, alternatif. menarik. Tapi dari sejarah alternatif ya. Jangan kau dari sejarah. Nah, sampai sejarah di nasional. pendudukannya di Irian Jaya, di Irian Barat. Sorry tadi sejarah alternatif bukan sejarah nasional maksudnya. Bukan sejarah yang ada di kurikulum. Rata-rata sejarah di kurikulum. yang di kurikulum tuh udah dibohongin ya. Bukan dibohongin. Dia tidak memberi Maksudnya banyak ruang. ditulis oleh di sini secara umum. Dia tidak memberi banyak ruang. Oke. Kalau kita bicara buku sejarah zaman dulu kan, Nanti ini sejarah suruh yang lain, sejarah tebal begini, Indonesia Timur itu paling cuma tipis-tipis. Sudah baku bagi tuh Makassar, Ternate, Tidore. Jangan-jangan yang turun di Fak-Fak dan beranak pinak pada akhirnya menjadi kerajaan Fak-Fak itu keluarga Tidore. dari bokap ternyata. Ternyata ada Orang bicara- ada pala dan cengkeh di Orang Fak-Fak bicara juga. Raja Ampat sekarang, keindahan alam Raja Itu Ampat. Tidore itu? Tidore punya benteng pertahanan dulu itu. Itu kerajaan Tidore itu. Oh itu kerajaan Tidore. Iya, benteng Fak-Fak Kaimana pertahanan Raja dulu. Ampat Bintuni bagian barat. Ya bagian barat Papua itu tuh kerajaan Tidore. Tapi konteksnya bukan dijajah ya, konteksnya itu bagian. Iya, Teritorial bersama gitu, Teritorial, mereka iya, bersama iya. melakukan perlawanan Anjir itu. berarti Raja Ampat tanah keluarga gua. Iya, bisa jadi. Lempar batu itu masih sampai sono. Ini nih kulit batu ya. Belum nyampe. Tidur aja dulu. Tidur aja dulu. Kenceng banget tuh lemparnya. Dia lempar begini. Terus sampai mana? Raja Ampat itu kok punya. Punya keluarga. Dari sini sampai Raja Lalu Ampat. dia lempar begini. Ini kok punya tanah kau lihat ya. Jatuh situ. Wih, sore ini kena minyak. Tapi emang segitu. Tadi Udah segitu aja lah. Soalnya kecilnya nggak motong-motong pohon. Males kecilnya. Iya. Oh, saya baru tahu kok ini ada Tidorenya ini. Tidore. Tapi Karena kok sudah kental banget sih. saya juga kaget itu Maklum di juga. Suci ya. Di Suci itu baru, lah gua juga hormat bokap Tidore. Terus kayak ada bajingan orang gitu. Marga apa tadi? Tidak. Zohra. 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 Tuh kok bisa cari-cari tahu tuh. Wih keren ya.
Keren Zora. Tsubasa Ozora tuh juga. Iya bukan, ada juga Didier Zokora juga ada. ada semua. Ada. Banyak kalau mau cari Z-nya doang, Xavier Zanetti juga bisa. Terus sekarang tapi kau dengan stand up bagaimana nih? Kau kan sudah mulai masuk ke ranah-ranah kesehatan, fitness dan lain sebagainya. Kalau dengan stand up di hatimu seperti apa masih? Lanjut terus. Masih mau tiap tahun tuh show. Masih menjadi salah satu apa ya? Core-nya kamu. Core pekerjaan, core kehidupan gitu. Nulis tiap hari, tiap minggu open mic gitu-gitu. Kok mau spesial lagi tahun ini? Nggak tahu tahun ini, nggak tahu tahun 2026 awal pengen bikin lagi. Oh, kau sudah bikin berapa ya? Spesial show. Sampai tur Jepang dia. Slow Ayakan, Chill, Grateful, sama ini yang keempat nih. 4. Yang keempat ini apa? Yang keempat yang ini baru selesai? Belum. Ini yang mau dibikin lagi measurable. Oke. Jadi apa yang menjadi targetnya kamu ketika kau bikin spesial? Kau nih awalnya dari stand up Indo Bogor ya? Bukan. Pamulang. Didikan Ramon Papana dulu. Betulan? Beneran. Terus dimusuhin sama anak komunitas. Emang iya? Iya. Sempat ada sejarah itu? Ada. Terus karena udah ngerasa... Di tahun-tahun berapa? Tahun-tahun 2014, 2013. Oh, awal-awal. Maljupri itu identiknya malahan? Pamulang. Oke. Terus, pokoknya intinya sih gue nggak bersentuhan ya sama si papa itu. Cuman senior-seniornya itu dididik sama mereka. Oke. Nah, habis itu gue lumayan muter ke komunitas baru tahu tentang si papa konteksnya itu bermasalah. Baru dibangun lagi, baru masuk stand up Indo. Oh, saya kira... Tapi kok punya gaya penulisan agak rapat loh menurutku ya? Rapi. Iya, rapi dan rapat. Makanya aku pikir kayak, style penulisannya Bogor ini, aku pikir. Enggak, Pamulang. Oh. Karena ini sih, sebetulnya mah saya nggak nulis Bang Ari. Nongkrong aja, nyeletuk, masuk, catet, jadi materi satu set. Iya. Apa ini kriteriamu bikin spesial itu? Cara ngulik materi apa yang kira-kira? Dulu tuh selalu orang tuh selalu menggambarkan saya bahwa saya tuh komik lucu tapi premis tidak bagus. Oke. Jadi premisnya nggak penting. Jadi kocak aja gitu. Observasi yang remeh lah gitu ya. Kok juara berapa ya di Suci ya? 7 besar. Suci 7 ya. Suci 7. Kepleset bedu. Kepleset bedu kita dua. Siapa yang keluar nih? Tidore atau fak-fak? Ternyata fak-fak yang keluar. Iya, karena saya udah bottom 3. Jadi aku tanya lah. Jadi saya merasa saya keluar tuh. Saya merasa kayak saya nih gitu. Ya masalahnya adalah saya tampil pertama Bang. Jupri tampil terakhir. Kita dua itu dapat hal yang menakutkan. Pertama, kita harus menguasai dulu nih, ya kan? Yang terakhir, habis sudah premis. Premis yang dia bawa, sama dengan premis yang lain. Kalau saya, Abang Bedu waktu itu nyeletuk dan bermain di atas panggung. Apa yang saya lakukan nih? Akhirnya saya bentaknya jadi kelihatan jahat. Penonton jadi kayak jahatnya gitu. Ku bentak, duduk. Iya, tapi terlalu tinggi. Kedengarannya itu karena panik Bang. Panik. Kelihatan. Orang premis belum keluar ini foto-foto belum keluar, media belum keluar. Saya belum mulai bahas. Baru awal udah bermain kita. Baru habis itu diomongin sama tim kreatif. Bang Bedu nanti gak usah merespon bla bla. Nah, yang kedua aman tuh. Beliau duduk doang. Sampailah ke 7 Jupri kosong. Udah itu premis apa semua itu? Premis udah dibawain orang semua. Semua udah bawain. Wah, premis anak lebih ganteng-ganteng kan, istri cantik, mantan cantik. Nah, makanya yang itu gua hapus semua. Udah yang sadar. Udah kosong. Jadi antara saya atau dia udah. Dia yang keluar. Sama Coki Anwar. Terlalu absurd. Tapi itu tidak memutuskan langkahnya kamu untuk tetap menggeluti stand up. Malah tambah panas kan? Iya sih, kita kalau kalah itu tambah panas. Iya kan? Dan keluarnya ya karena gimana ya? Karena keadaan gitu. Sama berarti kan harus apa yang harus diperbaiki gitu. Udah mikirin ke depannya berarti harus begini. Jadi kalau ngerasa akhirnya kok ambil jalur lewat bikin show spesial sampai ke Jepang. Iya, sempat ke Jepang. Kalau ke Jepang kan angan-angan kecil gitu. Soalnya dulu tuh gue ngejar beasiswa Jepang, Bang Ari. Dia lebih angan-angan ke Jepang dibandingkan Tidori. Lebih kecil.
daripada Arab juga parah ya. Tidore paling enggak itu akarmu. Tapi kan boleh. Selama masih di dunia boleh. Saya mau bikin orang Tidore musuhin dia. Dia baru mau mulai berpikir oke juga yang menggali akar Tidore. Terus kok kenapa sampai ke Jepang? Pengen aja dan juga kan kita punya komunitas stand up Indo tuh punya komunitas di Tokyo. Iya. Stand up Indo Tokyo dulu kan jokes doang kan dulu. Ada open mic-nya soalnya. Kami waktu itu hampir mampir tuh. Tapi beda waktu. Nah, abis itu kamu hubungi mereka? Hubungin, bisa nggak bikin show gitu. Tapi nggak bisa ngasih apa-apa. Yaudah nggak apa-apa, emang pengen happy-happy aja. Jadi dulunya tuh pengen jalan-jalan, bikin show. Nah, kan udah 2 kali tuh. 2023 sama 2025 nih, Februari kemarin. Nah, yang 2025 pengen kenalan gitu sama KBRI. Pas stand up, ada dateng tuh orang KBRI. Cuman kan orang KBRI ini cuman support budaya doang, stand up nggak disupport, Bang Ari. Oh, padahal itu budaya juga. Makanya ada KBRI gue bilang, mana orang KBRI? Ini, Bapak. Kalau anak komunitas ini dibantu. Gue maki-maki. Udah gila kali lu nih bikin acara di tempat-tempat kayak Kumon lu. Lu kan punya acara, lu punya tempat lebih bagus lagi dibantu. Bapak-bapak. Lucu banget. Parah banget. Itu semua anak komunitas betul. Bagus. Happy. Iya. Terus diupload di KBRI juga. Pengalaman yang menyenangkan. Akhirnya kalau bikin 2 kali di Jepang. 2 kali, 2023 sama 2025. Ya insya Allah mah 2025 udah Februari. Nah makanya pengennya sih tiap tahun aja sekalian jalan-jalan. Karena Jepang. Happy juga negara itu. Kok pernah ini juga kan, stand up di Ternate Tidore juga kan? Open mic doang gitu ya? Gimana responnya? Hah? Bingung. Bukan, respon orang-orang. Iya, gue ngerasa aku tuh belum pernah kebayang dengan gaya Jupri ya. Iya. Disodorkan di masyarakat sana tuh. Karena masyarakat sana tuh tipikal storytelling banget kan. Jadi kayak cerita apa itu kan storytelling banget, menceritakan satu kejadian gitu. Tipikalmu kan observatif dan ya mirip Ali sebenarnya sih. Main cepat. Iya, tapi kan Ali masih membahas hal-hal di sana. Jadi gampang diterima. Kalau gue ngerasa kayaknya gue kurang observasi untuk relatable-nya orang-orang teman-teman di Ternate. Jadi kurang kuat-kuat amat. Ya Fatih ya? Waktu itu lebih bahas bokap itu. Bokap orang Tidore. Pokoknya belum matang-matang banget lah. Baru-baru. Kalau baru pertama kali juga kan merasakan suasana itu. Harusnya kan nongkrong dulu lama ya. Kita baru tahu ternyata arah jokesnya kemana nih. Udah tapi tahu. Tapi kan open mic juga kan anyway itu. Tapi saya tuh jujur aja, meskipun saya orang Sulawesi juga, tapi lebih beban kalau main di kampung sendiri. Kenapa? Saya tidak pernah mau ambil. Mereka itu kayak hitungannya gini, kayak mereka itu pasti hafal jurusnya kita. Oh iya. Sementara kan kita butuh ditebak kan. Iya. Saya tuh bebannya tuh kayak ini cerita lucu sama mereka, ini kan mereka hafal jurusnya kita gitu. Saya di fak-fak saya tidak akan mau ada job sebesar apapun duitnya, tidak akan saya stand up. MC ayo. Karena nggak ada tuntutan komedi. Kamu yang dimaksud sama Bang ini. Kebetulan mohon maaf ya, kalau Bang Narji ya. Iya. Saya tidak pernah ditawarin stand up juga di fak-fak. Jadi bukan tolak, emang tidak ada. Tapi kalau ada atau bikin show atau apa, tidak gitu. Nah, kalau saya takut. Saya lagi stand up tiba-tiba ada saya tuh. Mereka tahu ceritanya semua. Tapi ketakutan itu ternyata cuma ada dalam pikiranku. Kan saya tuh selalu lebih panik kalau tampil di daerah sendiri. Selalu lebih panik. Kemarin akhirnya saya tampil di Badan Bahasa di Kendari kan. Saya punya tampil itu cuma 10 menit slot waktu dari mereka karena mereka juga padat kan waktunya. Maksudnya ada acara lain gitu. Saya itu cuma dikasih waktu 10 menit. Sudah saya naik 10 menit. Kan saya tipikalnya storytelling kan, panjang gitu pelan. Di 10 menit itu baru mulai panasnya tuh. Terus saya bilang, saya dikasih tanda kan sama ini. Udah bete kan saya kayak, ini baru enak. Udah habis gitu kan. Ini saya tanya sama hadirin semua di situ. Boleh lanjut nggak? Waktu sudah habis ini. Boleh lanjut atau bagaimana nih? Semua teriak, lanjut. Panitia juga tidak. We want more gitu ya. We want
mor banget. Panitia yang tadi gini jadi. Iya, gini. Terus mereka konsolidasi sama orang gedung. Kan sama waktu gedungnya juga kan, orang gedungnya bilang, udah nggak apa-apa lanjut aja. Karena lagi riuh banget kan, setengah jam. Dari yang takut naik ini sampai, molor banget itu. Terus saya nikmati juga kayak, ternyata enak dengan saya punya orang-orang kampung. Gitu. Saya mulai menikmati, mulai terima pelan-pelan kayak Nabire yang nggak di Fak-Fak ya, di Papua juga, tapi kan dulu saya cukup hindari semua tuh Nabire, Jayapura itu ini apa outdoor, panggung besar. Terus habis saya siapa yang Budi Doremi, itu makanya panggung musik. Nah tapi enak-enak aja. Ternyata enak-enak. Di Nabire tuh juga molor tuh, maksudnya apa namanya? Saya panjangin tuh. Ternyata responnya oke. Apakah saya mulai membuka diri untuk di Fak-Fak? Tapi belum ada tawaran. Tapi gue yakin kenapa Mama tidak berani stand up atau show di Fak-Fak. Soalnya waktu di final nggak gitu, Mat. Teriakin anjir. Dikoreksi sama penonton. Sampai Bang Panji marah itu. Marah sekali. Bang Panji dari yang respect kan, belum pernah ada suci sampai season 7 itu orang Papua 2 tribun, Bang. Maksudnya selama ini kan terlalu Jakarta sentris, Jawa sentris lah, orang-orang sini doang yang datang. Itu tuh mereka menyanyi Tanah Papua dari jalanan depan Balai Sarbini. Menyanyi tuh, Tanah Papua lah, lagu-lagu tuh. Barisan, masuk, duduk, 2 tribun. Bogor aja kehimpit di bawah. Iya. Awas nih, Bogor kehimpit. Di bawah, tapi hecklingnya, ya Allah Rabbi, ya Tuhan. Bang Panji sampai, kalian itu kalau dukung Mamat gak sih? Kalau dukung diam tenang. Sampai marah Bang Panji. Akhirnya mereka diam. Kok Panji juga mereka diam? Mereka diam, saya sudah tidak ada kesempatan. Orang sudah tidak ada show ketiga, orang cuma 2. Iya. Jadi ya pas yang terakhir lagi. Iya. Ya udah deh, udah gitu aja. Udah terima kasih doang gitu di ending. Itu tuh makanya takut tuh. Ya begitu tuh takut. Tapi ini menarik nih. Menunggu Mal Jupri dengan riset-risetnya tentang Tidore. Siapa tahu kok bisa menghasilkan satu set asal usul. Iya, menarik. Set yang lebih core lagi gitu kan. Punya satu set yang tentang dirinya kamu secara personal, kaitannya kamu sama warisan kebudayaan yang seharusnya kamu warisi itu. Tidore sama Padang menarik gitu. Menarik. Meninjau bagaimana, ini mungkin yang memotivasi ibu saya sifatnya begini. Ini mungkin yang memotivasi bapak saya sifatnya begini. Kenapa merantau itu aja udah menarik sih. Udah menarik sih. Kok datang lihat cari duit gampang. Kok bokap merantau. Itu lucu. Itu baru nggak, Mbak. Kenapa ngapain bokap sih merantau? gitu, ngapain dia sih? punya tanah, kuasai hutan, semua tumbuh-tumbuhan di situ respect sama dia. Terus tapi kenapa dia merantau? Ya bikin listrik dihancur. Tidak, karena hutan-hutan itu dia tidak bisa setrum. Nggak bisa. Dia tidak bisa setrum. Kenapa ya? Pengen masang lampu. Dia pengen masang lampu. Buah pala sama buah cengkeh. Kalau lihat bokap respect itu, ini orang yang jaga kita sampai besar. Iya, abang-abangan. Wih, Pak Guntur datang. Glinding. Jatuh sendiri tanpa dia petik ya. Iya, tanpa petik jatuh aja. Dia merantau ya Allah. Tapi kalau Jopri bikin ini Bang, yang show dan bahas latar belakang dia sebagai orang timur, kira-kira Abang mau kasih nama show dia apa? Karena kita kan sering namain seorang di sini. Iya, udah banyak yang kita kasih nama. Oke, baik. Abang kira-kira? Mal is Maluku Utara. Hah? Mal is Maluku Utara. Mal Jupri kan? Ternyata selama ini Mal Jupri itu malnya itu Maluku. Maluku. Oh, jadi Malaku. Malaku. Mal. Jadi Malaka dong. Iya. Kepada Melayu. Maluku lah. Iya, Maluku. Mal Jupri. Malnya itu Maluku. Iya. Tapi bisa bahasa Inggris. Mal is Maluku. Saya tahu. Ganti is dong. Oh iya, Maluku. Keren sih. Maluku. Keren. Mal apa coba? Ya, Mal Jupri. Maluku udah. Tapi kan ada Padangnya juga. Gue bakal observasi ke Padang. Coba apa lagi? Apa satu-satu ya, Mal Jupri? Satu-satu aja Maladang. Maladang. Oh, show-nya satu-satu ya, Maluku sama Padang. Kalau ini ya, West. Roots. Oh, akar bagus lagi. Iya, Aduh, roots. bagus lagi. Mal roots. Nggak usah malnya udah buang aja, roots roots aja. Miles. Roots sana ya. Roots si Tompul. dia kan biasanya
Dibiasakan satu kata kan? Iya. Show mu malahan Iya, kan? iya. Roots. Itu kok bisa bicara sesuatu bagus yang Roots, bagus. yang ROO kan, O-nya 2. iya. Iya, O-nya 2. Roots. Roots. Terus di yang OO itu kau pakai muka bokap sama muka nyokap. Iya. Oh, iya. Kan O gini. Di tengah-tengah O bulatan O itu Iya. foto bokap, foto nyokap. Pas mereka nikahan. Atau Waduh, tidak nggak roots. tahu tuh fotonya di mana. Ada lah foto-foto pengantin di Kena rumah. banjir, kena banjir. Atau tidak roots kan? O-nya Peta. dua kan? Bukan. Satu logo Tidore, satu logo Iya, Padang. Logo daerah. Itu kayak ini pertandingan bola. Kayak 0-0 ya, Maluku lawan Maluku Utara lawan PON itu Mas. Itu PON sih itu. Pakai peta aja. Tapi menarik itu roots. Menarik. Salah satunya itu Aku tuh ada set untuk ini kan show selanjutnya nih udah ada set kasar lah. Nah, bingung nanti show berikutnya apa, tapi menarik tuh langsung. atau di mix aja. Maksudnya kan akar kan tidak hanya akar kebudayaan, Betul. akar pemikiran, Betul. akar Wah, itu bisa dimulai dengan lebih itu tuh. filosofi Iya, aja. lebih Wah, bisa filosofi dimulai aja. dengan awal-awal gue stand up banyak orang yang bilang kalau gue tuh nggak pernah punya opini yang bagus. Bagus. Jadi ini semua opini, pemikiran, asal muasal kehidupan. menarik. Dari zaman Adam, Nabi Adam. Dari zaman Nabi Mas Adam. Guntur masih motong pohon. motong pohon. Ternyata motong pohon itu buah huldi. Bukan buah yang Premis sudah bagus. Setannya jelek tadi barusan. Berarti ini ke depan kok baru mau bikin show lagi, mempersiapkan Ini setnya. lagi udah persiapin, pokoknya kerangkanya udah ada untuk show selanjutnya nih. Mau akhir tahun ini atau awal tahun depan. Oke, habis itu baru roots. Taruh saja sekarang Nggak dulu. usah, ntar aja mas, Jangan dipaksa. sabar. Siapa tahu dia udah punya konsep besar sendiri. Tahu konsep butuh riset besar. juga dia. Butuh riset. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mal Jupri. Terima kasih Nanti banyak. mudah-mudahan kita doakan semoga kau bisa kembali semakin memahami Indonesia Timur itu karakternya apa. Baik. Dan itu pasti akan menarik, memperkaya dirinya kamu. Buka cabang-cabang baru dalam pemikirannya kau juga tuh. Nanti gue buka alfa. Cabang banyak. Bukan Bukan apa ini maksudnya cabang ini ya. Cabang. Wak. Yaudah, yuk. Oke, thank you Mal Jupri. Terima kasih. Teman-teman, jangan lupa. Makasih, untuk- Jup. kalau mau support Mal Jupri bisa di Di Instagram. follow aja mal_jupri Instagram. Ini akun yang kedua. Yang sebelah Enggak. Itu yang lama. Udah bayar sama polisi. Gue udah nggak bacot di polisi. Oke, terima kasih. Silakan di follow itu tadi ya. Di follow Instagram. @mal_jupri ya. Jupri, ya, Untuk ya, lihat ya, karya-karyanya dia. Ya. Dan juga follow, subscribe juga Instagram, TikTok, Twitternya Kax Production. Kax Production Dan YouTube-nya juga subscribe. Betul, komen-komen juga dan selalu simak konten-konten Kax Production, utamanya Mari Kemari dan juga tenda tanya masih boleh nggak? Tenda tanya. Oke, tenda tanya terserah ya. Kenapa briefing sih? Udah mau closing. Dia tidak terlalu suka tenda tanya. Hostnya tukang fitnah. Tapi sosok bahas El Fitnatun. fitnah tuh. Tapi sosok ini. Sosok L aja Eropa. Oke lah, kalau kalian mau nonton tenda tanya, boleh juga. Terus juga yang pasti harus nonton Mari Kemari, Marika. Mama Dari.